menyiapkan 8 menu Ramadan sehingga nanti masak untuk berbuka dan juga sahur jadi nggak lama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share kegiatan food preparation dalam menyiapkan menu Ramadan di tahun ini. Food preparation ini bagus dilakukan agar nanti ketika kita memasak untuk menu berbuka ataupun sahur menjadi tidak begitu lama. Jangan lupa sebelum kita membeli bahan-bahan makanan ini, maka kita harus membuat list menu dulu agar setiap yang kita beli ini sudah terencana dan tidak menjadi mubazir. Oh ya teman-teman, sebenarnya kegiatan ini sudah saya lakukan sekitar 3 hari sebelum Ramadan, cuman ternyata baru saya bisa postkan di hari ini. Sebelum saya mulai penjelasannya, saya mengucapkan selamat Ramadan dan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya di sini kita selalu sehat sampai dengan akhir Ramadan dan juga setelahnya, dan kita bisa melakukan aktivitas ibadah di tahun ini dengan lebih optimal lagi dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Proses yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencuci berbagai macam protein yang sudah kita beli, dan ini sekarang saya sedang mencuci ikan nila. Ini saya belinya 1 kg, harganya adalah 40.000. Nah, di daerah teman-teman sekarang ikan nila harganya berapa nih 1 kilonya? Ini ikan nilanya sudah bersih semua, dan kemudian saya mau lanjut untuk membersihkan ayam. Ini saya beli sayap ayam 1 kg, dan ini akan saya buat menjadi menu spicy wing ala fiesta. Dan ini adalah salah satu menu kesukaan anak-anak. Kalau misalnya kita beli, ini kan mahal banget ya, setengah kilogram itu bisa sampai 70 ribuan lebih. Dan kalau misalnya kita bikin, ini bisa menghemat budget yang sangat besar. Kita bersihkan saja semua sayap ini sampai dengan benar-benar bersih. Harus teliti ya teman-teman, karena kalau di bagian sayap ini biasanya suka ada bulu-bulu ayamnya yang menempel ya, jadi harus lebih teliti banget. Nah, ini semua sayap ayamnya sudah bersih, dan sekarang saya mau lanjutin untuk membersihkan ayam filet bagian paha. Nah, ini saya suka banget membeli ayam filetnya bagian paha karena lebih juicy nanti kalau dimasaknya. Kita bersihkan aja semua ayamnya ini sampai dengan bersih. Dan ini filet pahanya sudah bersih semua, nanti kita tiriskan agar airnya turun. Dan saya akan membersihkan bagian ayam lainnya. Saya pun beli paha ayam pentolnya ini sebanyak 2 kg. Nah, paha ayam pentol ini juga akan saya buat menjadi 2 menu. Yang pertama adalah akan saya buat 1 kg menjadi ayam ricis. Nanti akan saya buat menjadi 2 wadah juga, bagian wadah itu masing-masing setengah kilogram. Dan yang 1 kilogramnya lagi akan saya buat menjadi menu opor ayam. Untuk bagian paha pentol ini ya kita bersihkan aja sampai dengan bersih seperti bagian ayam-ayam yang lainnya tadi ya. Dan ini untuk bagian pentol ayam pun semuanya sudah bersih, dan sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini saya sedang memproses bagian filet paha tadi. Di sini saya potong-potong. Ini sesuai selera aja ya teman-teman potong-potongnya. Ini akan saya buat menjadi menu ayam lada hitam. Untuk menu ayam lada hitam ini saya buat sebanyak 350 gram. Setelah tadi kita selesai potong-potong, sekarang kita masukkan saja ke dalam wadah. Nah, sekarang kita langsung bumbuin saja, dan kita masukkan irisan bawang putih, dan lebih enak lagi kalau kita masukkan irisan bawang bombay. Kemudian kita masukkan ini saus tiram, saus teriyaki, kecap, gula merah, dan juga merica bubuk. Untuk garam, penyedap, dan juga lada hitamnya nanti kita masukkan dadakan aja ketika kita dimasak di atas kompor. Dan sekarang kita aduk-aduk aja semuanya sampai dengan merata. Setelah semuanya tercampur dengan merata, kemudian kita tutup saja wadahnya dan kita simpan saja di dalam freezer. Ini sekarang adalah ayam filet bagian paha juga sebanyak 350 gram. Akan saya masak menjadi ayam pop bumbu sambal matah. Nah, sekarang kita bumbuin aja ini ayamnya dengan garam, merica, penyedap, dan juga bawang putih. Ditambah juga sedikit parutan jahe supaya lebih sedap. Kemudian kita aduk-aduk aja semuanya sampai dengan merata. Ayamnya ini sudah saya potong-potong dadu ya kalau untuk menu yang ini. Nantinya kita simpan saja semuanya di freezer, dan ketika kita masak maka nanti kita akan goreng dengan menggunakan tepung. Setelah digoreng dengan menggunakan tepung sampai dengan matang, kemudian nanti akan kita baluri dengan sambal matah yang dibikin secara mendadak. Ini kemudian daging paha filetnya juga sisanya yaitu sebanyak 300 gram akan saya masak menjadi stek ayam. Sama seperti yang tadi kita bumbui dengan garam, kemudian penyedap, merica, bawang putih, dan juga sedikit jahe. Terus kemudian kita aduk-aduk saja sampai dengan merata. Nah, ini setelah dibumbui merata, karena untuk stek ini jadi bagian paha ini harus dalam bentuk lembaran.
Oleh karena itu sekarang kita rapihkan penyimpanannya agar nanti ketika memasaknya jadi lebih mudah. Sekarang kita masak saus steaknya. Pertama kita tumis dulu bawang putih sampai dengan wangi. Kemudian kita masukkan larutan tepung maizena. Kemudian kita masukkan gula merah, saus tomat, saus tiram, kecap, gula putih, garam, penyedap, merica bubuk, dan kemudian kita aduk-aduk saja sampai dengan matang dan sedikit mengental. Ini sausnya sudah selesai dimasak, kemudian kita simpan di dalam toples, kita tutup dan kita simpan saja di dalam freezer. Sekarang kita olah sayap paha ini, kemudian kita potong-potong dulu sesuai dengan selera. Karena akan dimasak menjadi spicy wing ala fiesta, maka satu sayap ini kita bagi menjadi 3 seperti ini ya. Oke, saya ulangi lagi cara memotongnya. Kita bagi 3 seperti ini. Sekarang sayap ayamnya akan saya potong semuanya sebanyak 1 kg. Ini semua sayapnya sudah dipotong, kemudian kita langsung bumbui aja. Kita masukkan gula merah, kemudian saus cabai, kecap, saus tiram, saus teriyaki, dan juga abon cabai. Kemudian ini diaduk aja sampai dengan merata semuanya. Nah, ini sudah selesai, kita tutup saja, kita simpan di dalam freezer, dan nanti kalau misalnya kita mau masak, kita tinggal tumis aja. Nah, sekarang saya akan mengolah bagian paha pentolnya. Ini tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, saya beli sebanyak 2 kg. Ini akan saya bagi menjadi 2 wadah, 1 kg, 1 kg. Dimana yang satunya akan saya masak jadi opor ayam, dan 1 kg-nya lagi akan saya masak menjadi ayam ricis. Sekarang kita bumbui untuk menu ayam ricisnya. Pada dasarnya membumbuinya hampir sama aja ya teman-teman. Di sini garam, penyedap, kemudian merica, bawang putih dan juga sedikit jahe. Kemudian kita aduk-aduk aja semua bumbunya sampai dengan merata dan meresap sampai ke dalam ayamnya. Saya lebih suka diaduk-aduk oleh tangan karena ini tuh kita bisa ngerasain bahwa bumbunya ini bisa terbaluri dengan sempurna, merata ke seluruh bagian ayamnya. Dan dibaluri dengan tangan ini menurut saya rasanya menjadi lebih enak. Nah, kemudian ini semuanya sudah selesai juga. Sekarang kita tutup saja dan kita simpan dalam freezer. Sekarang kita bikin saus ricisnya. Di sini saya panaskan dulu minyak. Kemudian kita masukkan saja saus tomat, saus cabai, saus barbecue, sedikit gula putih dan juga abon cabai. Kita aduk-aduk aja semuanya sampai dengan merata. Kenapa harus sambil dipanaskan? Supaya gula putihnya menjadi melumer. Ini sausnya sudah matang. Kemudian kita angkat saja. Kita masukkan ke dalam toples, kemudian nanti kita simpan di dalam kulkas. Kalau misalnya kita mau masak, kita goreng dulu ayamnya dengan tepung seperti ayam crispy. Dan setelah matang ayamnya, kemudian kita baluri dengan saus ricis ini. Nah, sekarang kita akan mengolah daging sapi. Saya beli daging iga sebanyak 2 kg. Pertama kita panaskan dulu airnya. Kemudian setelah mendidih, baru kita masukkan daging iganya tanpa dicuci terlebih dahulu. Kemudian kita masak aja semua daging iganya sampai beberapa saat saja, sampai dengan mendidih seperti ini. Kemudian kita angkat lagi daging iganya, kita pisahkan dengan airnya. Setelah itu kita buang airnya dan kita didihkan lagi air. Nah, ini airnya setelah mendidih kita masukkan lagi semua daging iganya. Kemudian kita masak aja semuanya sampai dengan empuk. Setelah daging iganya empuk, kemudian akan saya bagi menjadi 2 wadah karena akan saya masak menjadi 2 menu atau sesuai dengan list menu yang udah teman-teman buat ya. Karena wadah pertama kekecilan, maka akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, di mana menu satu ini akan saya buat menjadi sop iga. Kita masukkan saja irisan bawang putih dan juga geprekan jahe. Kemudian kita masukkan saja juga kuahnya ke dalamnya. Nanti kita masukkan semuanya di dalam freezer. Kemudian ini untuk menu yang keduanya, kita masukkan juga bawang putih iris. Kemudian kita masukkan saus cabai, saus tomat, saus tiram, saus teriyaki, dan juga kecap. Nah, sekarang kita aduk aja semuanya sampai dengan merata. Setelah semuanya teraduk dengan merata, kemudian kita tutup, kita simpan dalam freezer. Nanti kalau misalnya kita mau masak, kita tinggal tumis sebentar aja, karena dagingnya sudah empuk, jadi masaknya bisa lebih cepat. Nah, ini kemudian menu yang terakhir adalah ikan nila goreng. Ini kita langsung baluri saja dengan bumbunya, bawang putih, kemudian kunyit, jahe, ketumbar, garam, dan juga penyedap. Kemudian kita balur saja ke semua bagian ikannya sampai ke dalam-dalamnya. Dan setelah itu kita langsung simpan saja di dalam freezer. Nanti kalau misalnya kita mau goreng, kita tinggal keluarkan dari freezernya, nunggu sudah tidak beku lagi, dan kemudian kita goreng. Alhamdulillah semua menu sudah selesai kita buat dan semuanya ini kita tinggal simpan saja di dalam freezer. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.